guys, ketemu lagi sama saya, Dr. Vivi Syarif. Nih, ada siapa nih di samping saya? Ada Mbak Zoya Amirin, psikolog Hai. kece kita. Ini seru banget kita bisa ketemu kayak gini ya, Iya. langsung bikin konten ya. Nih, Memang dasar manusia konten. manusia Nggak konten. bisa. Ceritanya langsung ditodong untuk bikin konten gitu ya. Kayak mumpung ada Mbak Zoya nih, saya tuh pengen ngebahas tentang sekarang kan orang lagi banyak banget yang bertanya-tanya, ingin tahu dan bahkan banyak konten seputar NPD, Oh, Narcissistic narsis. Personality Disorder gitu ya. Jadi banyak orang yang sepertinya mengalami beberapa gejala-gejala yang kayaknya mengarah ke NPD atau Pasangan narsis. yang NPD mungkin kali ya, Dok, ya. Nah, pasangan gitu. Nah, itu kita pengen bahas itu kaitannya sama, kalau Mbak Zoya kan ahli banget nih urusan Intimate intimate relationship. relationship gitu kan. Sedangkan orang NPD tuh mereka tuh kadang-kadang di awal relationship suka love bombing dulu. Oh, love bombing. Ya kan, love kejuaraan. bombing dulu, ya kan. Terus Hmm. kemudian abis itu tiba-tiba mereka bisa jadi melakukan hal yang abusive, Iya. entah kata-kata, entah tindakan gitu ya. Dan somehow si pasangannya jadi kayak, kok susah ya gue keluar dari relationship ini gitu, harus Oh, gimana iya, ya gitu iya. ya. Klasik ya, Klasik ya, heeh. Nah, itu kadang-kadang sangat berpengaruh ke dalam relasi tentunya ya, membuat Betul. si pasangannya jadi menderita lah. Mm-mm. Jadi yang sering kali ke psikolog, ke psikiater pasangannya, Pasangannya. bukan orang NPD-nya gitu ya. Oke. Nah, Hmm. kalau Mbak Zaya sendiri gimana sih ngelihat NPD ini gitu, kaitannya sama intimate relationship? Oke, kalau NPD dengan intimate relationship, jadi narcissistic personality disorder itu bukan adalah gangguan karena sering selfie, bukan. Bukan karena narsis. Karena ada yang Kayak bilang, aku selfie terus, iya, bukan, nggak kita salah berdua ya. sering selfie bukan karena itu. Iya, Karena iya. kok bisa sih bikin trauma karena orang sering selfie? Wah, ini salah gitu ya. Salah. Memang sih narsis dari dewa narsisus gitu, yang dia sangat-sangat jatuh cinta pada dirinya sendiri, tapi gangguan kepribadian narsisistik itu adalah individu-individu yang sebenarnya ini salah satu gangguan yang secara psikologis paling susah disembuhkan. Yes. Paling susah. Kenapa? Karena mereka itu punya self entitlement. Ya, mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling benar di dunia persilatan ini. Paling penting, paling oke. Paling penting. Jadi mereka merasa entitled. Saya berhak untuk dapat jabatan yang lebih bagus, posisi yang lebih bagus, pacar yang lebih keren, yang lebih powerful, and so on and so forth gitu. Jadi ketika mereka datang ke konseling gitu, kami biasanya para mental health professional harus sangat-sangat aware, karena ketika kedatangan seorang dengan gangguan kepribadian narsistik gitu ya, mereka akan mencoba mengkontrol ruang konseling itu sebagai ruang sidang untuk menyalahkan si pasangannya. Yes. Itu dengan ini, saya tuh sudah, nih khas sekali narsistik ya, saya udah melakukan apa aja buat kamu, saya nggak ngerti mbak, kenapa ya dia itu nggak bersyukur sekali sama saya gitu ya. I give her or I give him my world. Ya, gitu kan ya. Semua udah dilakukan. Iya. Nah, jadi gini, kenapa dia menggunakan love bombing pada saat pertama kali? Jadi gini, ini adalah red flags, tapi lebih banyak ya orang itu kalau sudah masuk ke dalam relasi baru dia bisa ngeh kalau itu adalah narsisistik, sayangnya begitu. Udah di dalam Agak relationship. susah, karena kalau misalnya sama teman-temannya, teman kerjanya, apalagi orang-orang yang dia try to impress gitu ya, karena dia kan butuh sekali, dia itu tidak bisa mencintai, dia butuh sekali kekaguman orang, dan dianggap itu kekaguman orang itu adalah rasa cinta. Jadi pemujaan, pujian, kekaguman tuh itu yang aku butuhin gitu ya. That is love. Itu yang makanannya dia gitu. Jadi ketika dia membina relasi, jadi jangan tanya, Mbak gimana caranya supaya dia merasakan cinta kami? Nggak bisa, kita nggak bisa bikin apa-apa. Dia merasakan cinta itu kalau dia dipuja. Jadi kalau kamu berhenti memuja dia gitu ya, itu akan sulit. Jadi apa yang dia lakukan, mereka-mereka yang narsisistik yang melakukan supaya dia tidak berhenti dipuja, dia memberikan love bombing supaya menaruh Anda di tempat yang paling tinggi, di pedestal gitu ya. Nah ketika dipuja kayak gitu kan kita jadinya off guard. Yes. Kita lengah deh. Pada saat kita lengah karena oh my god, kamu tuh keren banget sih, kok sekolahnya S3, gila, aku kagum banget tuh punya pacar. Dan jadi gini, kebanyakan narsisistik akan pacaran gitu ya, mendekati orang-orang yang high profile menurut versinya dia. Jadi entah karena lo yang paling keren di gang ini gitu, lo yang paling ngetop di kampus, lo yang paling keren di kelasnya dia, lo yang paling oke di tempat kerjanya, atau lo punya high profile according to
Si sisinya narsis. dia gitu, Mhm. si narsistik itu. Anda, wah dia akan mengangkat itu dan dia akan kata-kata yang khas dia katakan narsistik pada orang yang lagi dia taksir adalah kamu sempurna. Hmm. Saya deg-degan sekarang kalau mendengar Berbunga-bunga ya langsung. siapa yang gak Iya. berbunga-bunga. Jadi bukan cuma Andra and the Backbone aja, dia bisa mengatakan kamu sempurna. Setelah Yes. itu dia akan memanfaatkan kata-kata sempurna ini untuk membalikan kepada kamu supaya kamu itu jadi tergantung sama dia. Aku kira kamu sempurna, Vi, tapi kenapa kamu melakukan ini? Ya ampun Aduh. Zoya, I thought you are a very perfect woman. Tapi ternyata kamu punya dosa juga. Which is secara realitas, halo, nggak ada orang Nggak yang ada punya orang dosa yang di dunia benar, persilatan benar. ini. Dan dia seringkali menaruh gitu ya, realitasnya dia itu menjadi realitanya kita gitu ya. Dia akan mencari semua kesalahan kita dari zaman lalu seolah-olah kita pengen banget punya mesin waktu ya untuk merubah itu gitu, dan dia menggunakan itu against you. Jadi dalam relasi caranya dia menjaga kamu adalah dengan mengangkat kamu ke atas ya, lalu mengatakan hal-hal buruk tentang kamu yang mungkin keburukannya adalah satu dua, tapi di kata-katanya dia gitu ya, sama di manipulasinya dia seolah-olah this is all you about. Orang lain nggak ngelihat loh kekurangannya kamu Zoe, kekurangannya kamu Lovi. Aku ngelihat dan aku mesti terima kamu. Luar biasa ya. Jadi Manipulasinya itu ya. gitu ya. Jadi kita kadang-kadang ya, kebanyakan orang yang masuk ke dalam relasi itu mau stay karena ngerasa apa, satu dia punya high profile. Yes. Ya, dia Betul. punya high profile rata-rata gitu, dia cukup berani lah, atau dari keluarga yang cukup terpandang gitu ya, jarang ada yang benar-benar bodoh gitu ya. Iya, benar. Dan ya karena untuk memanipulasi kan perlu kecerdasan tertentu loh. Mm-mm, Ya kan, mereka bagian butuh otak charm tertentu. juga ya, mereka charming Butuh ya charm gitu. rata-rata ya. Terus mereka misalnya kalau dia adalah ini ya di rumah tangga, misalnya dia tidak punya pekerjaan tapi dia tuh over sekali ya membantu ini itu, sehingga orang melihatnya seolah-olah emang kali ya pasangannya nggak bersyukur, emang kali ya ini gitu ya. Makanya kebanyakan yang memiliki pasangan yang narsisistik ini suka stres gitu ya, bahkan sampai yang paling parah sampai ada yang kena autoimunnya. Saya nggak bilang semua yang autoimun karena memiliki pasangan narsisistik, tapi banyak yang saya tangani narsisistik itu sampai pasangannya kena autoimun karena stres. Karena harus defensif terus kan, dok. Betul. Gitu. Kalau dia udah kena autoimun, biasanya saya ajak yuk ke psikiater yuk gitu. Kita konseling bersama-sama sama dokter Vivi kayak gitu, sama siapa. Karena ya udah nggak bisa kan kalau udah ada autoimun. Saya bisa membantu skillnya dia untuk mengelola stres, tapi kan dia sangat-sangat defensif. Segitu defensifnya gitu ya, secara psikosomatis sampai muncul semua tubuhnya simptom pun gitu ya, itu mencoba mendefense dengan cara seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang gimana caranya saya sembuh gitu, menyembuhkan pasangan saya, nggak bisa ya. Sebenarnya gangguan apapun nggak bisa kita merubah orang, apalagi kalau narsisistik gitu ya. Makanya penting kalau buat saya sih untuk membina relasi gitu ya, jangan lupa kenapa perlu kenalan dulu. 3 bulan jatuh cinta nikah itu saya deg-degan karena kita nggak bisa merecognize si narsisistik, psikopat gitu ya, sosiopat ini dalam waktu 3 bulan, apalagi lagi cinta-cintanya. Iya, semua berbunga-bunga deh ya, semua bagus-bagusnya aja. Flagsnya apa segala macam ya, knowing full well gitu ya. Ini buat ini deh followernya Dr. Vivi ya, pasti mungkin udah sering dengar beberapa kali saya pernah diwawancara karena saya juga salah satunya adalah survivor seorang narsisistik gitu ya. Itu padahal saya pacaran nggak sampai setahun tuh gitu ya. Saya pikir karena saya psikolog, itu aja saya ada belagunya tuh. Terus terang gitu, waktu itu saya gini, gue kan psikolog, masa sih nggak bisa dong gitu ya. Saya pakai lah. Jadi kalau ada klien yang begini, aku akan usulin begini. Saya tahu sih long time ago, tapi tetap traumanya sampai sekarang tuh kayak masih suka ngap-ngap gitu ya. Damage-nya bener-bener ya orang NPD. Saya pikir dia smart gitu ya, kita compatible kalau menurut saya gitu ya. Tapi begitu dalam relationship, kok semua teknik yang saya biasanya pakai dalam relasi gitu, apalagi saya sudah menjadi seorang expert gitu waktu itu, kan biasanya kan kita pakai teknik ini ya gitu, teknik ini. Semua yang saya biasa pakai ke klien saya nggak ada. Saya sampai sempat gini, aduh kayaknya gue salah ya, apa selama ini pacaran nggak pernah kayak begini ya. Untung ya bagus lah cuma 1 kali, berarti emang benar-benar terjebak cinta gitu ya.